Jadi pada soal ini kita diberikan sebuah persegi yang tiap titik sudutnya itu ditempati oleh muatan. Jadi hal-hal yang diketahui pada soal ialah, jadi sebelum saya tuliskan hal-hal yang diketahui, ada hal yang perlu kita ketahui bahwa pada gaya kolom itu tanda muatan tidak diperhatikan. Pada soal kita lihat bahwa di sini ada muatan plus 5 mikrokolom dan minus 5 mikrokolom. Jadi sama saja, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 itu nilainya sama, yaitu 5 mikrokolom, di mana 5 mikrokolom itu 5 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Hal yang ditanyakan pada soal ialah berapakah besar dan arah gaya yang bekerja pada muatan uji plus 5Q. Jadi di sini kita ingin cari berapakah gaya gaya kolom yang dialami oleh muatan Q5 ini. Jadi F-nya berapa? Pada soal ini kita gunakan 3 persamaan, kemudian saya berikan persamaannya. FR1 kuadrat itu sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos theta. Kemudian pada FR2 juga ini ada F3 kuadrat ditambah F4 kuadrat ditambah 2 F3 F4 cos theta. Kita lanjutkan. Di sini kita akan analisa diagram gayanya. Antara muatan positif dengan muatan positif, dia itu tolak menolak. Jadi muatan ini arahnya ke sini, muatan ini dia tertolak ke sini. Jadi di sini saya bisa tuliskan sebagai F1. Kemudian untuk muatan ini dia tertolak ke sini, ini juga dia tertolak ke sini. Jadi kita bisa tuliskan sebagai F2. Kemudian antara muatan negatif dengan positif dia tarik-menarik sehingga ini tertarik ke sini. Jadi di sini saya tuliskan F3. Kemudian antara muatan positif dan muatan negatif ini dia juga saling tarik-menarik sehingga saya tuliskan di sini F4. Ini adalah F-nya. Jadi saya bisa lukiskan F-nya itu seperti ini. Jadi F-nya itu di sini ya. Nah, ada di sini. Jadi nanti kita cari menggunakan rumus sejar genjang. Jadi rumusnya itu telah saya berikan tadi. Di sini ada Q5. Kemudian pada persegi, itu kalau misalnya saya gambarkan garis lurus di sini, kemudian saya tarik garis lurus ke sini, kemudian saya tarik garis lurus ke sini, maka akan membentuk segitiga siku-siku yang bentuknya seperti ini. Dan karena ini persegi, maka di sini sudut siku-siku, di sininya sudut 45 derajat, begitu pula juga dengan sudut yang ada di sininya 45 derajat. Di sini juga 45 derajat, begitu pula juga dengan yang di sininya itu 45 derajat juga. Jadi karena panjang dari sini ke sini itu ialah sebesar 20 cm, seperti pada soal, maka panjang setengah ini itu ialah 10 cm. Di sini juga panjangnya 10 cm. Jadi di sini 10 cm, di sini 10 cm, dan jarak antar muatannya kita cari menggunakan rumus Pythagoras. Jadi saya langsung tuliskan di sini. Kita tuliskan R sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat itu akar 200, atau saya bisa tuliskan 10 akar 2 cm. 10 akar 2 cm itu saya bisa ubah jadi meter, di mana 10 akar 2 cm itu sama dengan 10 akar 2 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Jadi di sini R-nya sama dengan 10 akar 2 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian saya berikan persamaan untuk mencari F-nya, di mana F-nya itu seperti biasa, K dikali Q1 dikali Q5 per R kuadrat. Jadi untuk gayanya ini, karena muatannya sama, dan jarak antar muatannya juga sama, kebetulan mereka berada pada persegi, maka gaya pertama, gaya kedua, gaya ketiga, gaya keempat itu sama saja nilainya. Jadi tinggal kita satu kali cari saja. Kita masukkan nilainya, di mana K itu adalah konstanta kolom, konstanta gaya kolom, yang besarnya itu 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Q1-nya itu ini, Q5-nya itu ini. Kemudian R-nya itu ialah 10 akar 2 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Kemudian kita lakukan perkalian, jadi 9 dikali 5 kali 5 itu dapat 225, dikali dengan pangkatnya ini tinggal kita jumlah. Jadi 9
dikurang 6, dikurang 6 kita dapat 10 pangkat minus 3. Kemudian 10 akar 2 kuadrat itu kita dapat di sini 200. Kemudian pangkatnya ini minus 2 dengan 2 kita langsung kali. Jadi di sini minus 2 kali 2 kita dapat 10 pangkat minus 4. Sehingga F1-nya itu 225 bagi 200 kita dapat 1,125. Kemudian untuk ininya yang bilangan berpangkatnya kita tinggal kurang. Jadi di sini minus 3 kita kurang ke situ, jadinya minus 3 dikurang minus 4 kita dapat plus 1 atau 10. Jadi 1,125 dikali 10 kita dapat 11,25 Newton. Kemudian kita akan mencari FR1-nya, bahwa di mana itu kita ketahui bahwa FR1 kuadrat ini tadi rumusnya ialah F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Lalu kita masukkan nilai-nilainya. Jadi F1-nya itu 11,25. Kemudian kita masukkan lagi di 2F1 F2 jadi 2 dikali 11,25 dikali 11,25. Untuk tetanya atau sudutnya kita dapatkan bahwa tetanya tadi sebesar 90 derajat, sehingga di sini kita bisa tuliskan sebagai 90 derajat. Tentunya cos 90 derajat ini nilainya 0, sehingga yang ini kita dapat hasilnya 0. Sehingga sisa 11,25 kuadrat ditambah 11,25 kuadrat. Setelah kita kuadrat dan tambahkan, kita akan dapatkan hasil 253,125. Kemudian ini kita akarkan sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu 15,9099 atau kita bulatkan menjadi 15,91 Newton. Kemudian setelah itu, karena kita tahu bahwa F1, F2, F3, F4-nya itu nilainya sama karena jaraknya sama dan muatannya sama. Sehingga FR1 itu akan bernilai sama dengan FR2. Jadi, untuk F-nya itu sendiri merupakan jumlahan dari FR1 ditambah FR2. Saya masukkan di sini 15,91 ditambah 15,91 sehingga hasilnya itu 31,82 Newton. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya bahwa F itu sama dengan 31,82 Newton. Tadi kita lihat bahwa arah dari gaya F ini yang telah kita gambarkan sebelumnya dia arahnya ke bawah. Sehingga hasilnya yang awalnya positif kita berikan tanda negatif, ini menunjukkan bahwa arah dari gayanya ialah mengarah ke bawah. Jadi ini adalah jawaban untuk soal ini. Sekian dari saya. Sampai jumpa di soal berikutnya.